cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Perayaan Natal masih 10 hari lagi. Tapi kampanye bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan Selamat Natal sudah dimulai. Yang kali ini bersuara adalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Ketuanya Maratua Simanjuntak menyatakan bahwa haram hukumnya umat Islam mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristen. Dia juga bilang dilarang bagi umat Islam menggunakan atribut Natal. Ya kalau sampai situ sih kita anggap saja dia meracau. Tapi masalahnya kemudian Maratua berbohong. Dia bilang larangan tersebut merujuk pada fatwa MUI tahun 1981. Kemudian dia bilang juga ucapan Selamat Natal dilarang karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dua hal terakhir ini bohong. Tidak ada fatwa MUI yang melarang umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Dan tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang adalah dua sumber utama syariat Islam yang melarang pengucapan Selamat Natal. Jangan pernah percaya bahwa Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa dungu yang melarang umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Itu semua tidak pernah ada. Kalau MUI level daerah memang pernah mengeluarkan pernyataan semacam itu. Misalnya, MUI Jawa Timur memang pernah mengeluarkan imbauan agar umat Islam tidak mengucapkan Selamat Natal. Tapi kalau itu terkesan bercanda. Jadi, MUI Jatim mengeluarkan imbauan pelarangan Selamat Natal, tapi ditambahi dengan catatan. Itu dikecualikan bagi Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. So it was a joke. Jadi buat apa didengarkan? Adapun MUI Pusat tidak pernah sekalipun mereka mengeluarkan larangan Selamat Natal. Apa yang dirujuk oleh Maratua adalah fatwa MUI tahun 81 yang isinya adalah larangan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Jadi saya ulang ya, yang diharamkan adalah mengikuti upacara Natal yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Bahkan ketua MUI saat itu, Buya Hamka, sampai harus menulis surat penjelasan untuk menghindari terjadinya salah paham di kalangan umat Islam. Buya Hamka menegaskan bahwa yang dilarang adalah mengikuti kegiatan peribadatan seperti misa, kebaktian, dan sejenisnya. Dia juga menyatakan bahwa bagi seorang muslim tidak ada halangan untuk hadir dalam perayaan Natal dalam upacara yang bersifat seremonial bukan ritual. Jadi jelas tidak ada fatwa MUI yang menyatakan umat Islam dilarang mengucapkan Selamat Natal. Putra Buya Hamka sendiri, Irfan Hamka, bahkan merasa harus membantah bahwa ayahnya melarang mengucapkan Selamat Natal. Menurut Irfan, Buya Hamka mengucapkan Selamat Natal kepada tetangganya sewaktu mereka tinggal di Kebayoran Baru. Menurut Irfan, yang dilarang Buya Hamka adalah mengikuti ibadah Natal seperti menyanyi di gereja, membakar lilin, atau apapun yang termasuk ibadah pada hari Natal. Lalu cucu Buya Hamka, Naila Fauzia, juga merasa perlu menjelaskan bahwa keluarga kakeknya lazim mengantar makanan untuk para tetangga yang merayakan Natal dan sekalian memberikan ucapan selamat merayakan Natal. Jadi tudingan bahwa MUI dan Buya Hamka mengeluarkan larangan Selamat Natal adalah kebohongan total. Begitu juga dengan anggapan soal ucapan Selamat Natal itu tidak sejalan dengan ajaran Islam dalam Al-Quran. Maratua ini belajar Islam di mana sih? Al-Quran tidak pernah menyatakan apa-apa soal Natal. Demikian pula tidak ada satupun hadis yang bicara soal Natal. Banyak memang Islamis yang mencoba menipu umat dengan menyatakan pelarangan itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Maidah ayat 2. Begitu juga mereka menggunakan hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Saya rasa itu juga yang digunakan Maratua. Tapi kalau dilihat lagi, apa coba hubungan ayat dan hadis itu dengan Natal? Dalam Al-Maidah ayat 2 itu kan yang dilarang adalah tolong menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi apa hubungannya dengan Natal? Memang merayakan Natal adalah dosa dan pelanggaran. Begitu juga dengan hadis yang digunakan.
Kok mengucapkan selamat Natal dianggap sebagai tindakan yang menyerupai suatu kaum? Ini logikanya di mana ya? Jadi ya seberantakan itulah. Dan biasanya sih kalau kemudian ada perdebatan, orang seperti Maratua akan berdalih bahwa kalaupun tidak ada di Al-Quran dan hadis, pelarangan selamat Natal adalah kesepakatan para ulama. Ini juga mengarang bebas. Yang melarang ucapan selamat Natal itu adalah para ulama Arab Saudi. Misalnya saja di Saudi ada Badan Dakwah Al-Haramain yang mengharamkan ucapan selamat Natal dengan argumen bahwa itu adalah bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap kepercayaan yang salah. Tapi itu kan Saudi, negara yang memang kita kenal sebagai kolot dan konservatif. Yang mungkin saja setelah reformasi Pangeran Salman saat ini, sikap semacam itu pun sudah ditinggalkan mereka. Tapi kalau kita membaca pandangan-pandangan ulama di negara-negara lain sih, pengharaman itu lazim tidak diterima. Dr. Abdus Sattar Fatullah Said, seorang profesor bidang tafsir dan ulumul Quran di Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan umat Islam, mengucapkan selamat Natal bukan saja tidak diharamkan, tapi justru diperintahkan bagi umat Islam. Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengucapan selamat kepada umat Kristen yang merayakan Natal, seraya menegaskan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, salah seorang ahli fikih abad ke-20 asal Suriah, menyatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang seorang muslim mengucapkan selamat atau penghargaan kepada orang non-muslim yang berbeda keyakinan. Jadi jelas pengharaman ucapan selamat Natal itu bukan datang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari MUI Pusat, bukan dari Buya Hamka, dan ulama-ulama yang berpikiran terbuka. Pengharaman selamat Natal adalah kebohongan yang terus diulang. Pelarangan selamat Natal itu datang dari mereka yang berpikiran sempit dan menyebar di Indonesia sejak tumbuhnya kekuatan kaum radikal yang dipengaruhi kaum Wahabi sejak 30 tahun terakhir. Di zaman saya kecil sampai remaja dulu, mana pernah ada pengharaman selamat Natal. Isu ini baru menyebar sejak munculnya kaum Islamis radikal yang memperjuangkan syariah dan negara Islam di Indonesia yang menempatkan umat Kristen sebagai musuh utama. Kaum radikal ini menyebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap kaum non-Islam secara masif melalui lembaga pendidikan, melalui masjid, pengajian, dan dakwah di seluruh Indonesia. Dalam konteks permusuhan itulah, mereka menyatakan umat Islam tidak boleh bersahabat dengan umat Kristen, dengan termasuk di dalamnya umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal saat umat Kristen sedang berbahagia merayakan hari suci mereka. Logika mereka sederhana, masa sih kita memberi ucapan selamat kepada orang-orang yang menjadi musuh kita? Mereka memandang orang Kristen sebagai musuh, sebagai kaum yang menyesatkan. Karena itu kata mereka umat Islam harus menjauh dari umat Kristen. Untuk meyakinkan umat, kaum radikal ini menyebarkan kebohongan tentang Al-Quran, Nabi Muhammad, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ayolah, kita stop percaya pada ajaran dungu semacam ini. Ayo gunakan akal sehat, karena dengan akal sehat, dunia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.